Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA dengan menggunakan modul IPA terpadu berbasis Project Based Learning dengan tema Cegah Pemanasan Global. Anak-anak sekalian, jadi untuk memudahkan kalian belajar, modul ini sudah dilengkapi dengan daftar isi, informasi komponen modul, petunjuk penggunaan modul, dan juga disertai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah belajar menggunakan modul ini. Itu sendiri merupakan suatu peningkatan derajat suhu rata-rata atmosfer di seluruh permukaan bumi secara global. Lalu, apa penyebab terjadinya pemanasan global ini? Sebenarnya, pemanasan global ini terjadi akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran, seperti asap pabrik dan asap knalpot kendaraan bermotor. Dan masih banyak lagi penyebab yang menyebabkan peristiwa pemanasan global ini terjadi. Pemanasan global juga dikenal dengan istilah efek rumah kaca, yaitu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Kemudian, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca itu? Nah, ketika radiasi sinar matahari masuk dan mengenai permukaan bumi, menyebabkan bumi akan terasa panas. Nah, radiasi bumi tersebut dipancarkan kembali ke atmosfer. Lalu, panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara atau gas-gas yang ada di atmosfer itu, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu bumi itu meningkat. Apa akibatnya? Bumi menjadi panas dan suhunya semakin meningkat. Nah, proses inilah yang disebabkan oleh adanya gas-gas atmosfer yang kita kenal dengan gas rumah kaca. Kaca yang dimaksud yaitu gas-gas di atmosfer yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, gas ini memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi matahari di atmosfer dan menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi lebih hangat. Nah, kemudian ternyata pemanasan global itu juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, iklim sendiri itu didefinisikan sebagai kondisi rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin dalam jangka waktu yang panjang. Adapun beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, kerusakan hutan. Yang kedua, disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam berbagai kegiatan atau aktivitas manusia. Kemudian dari sektor pertanian dan peternakan, di mana kedua sektor ini menghasilkan gas metana. Kemudian disebabkan oleh sampah, di mana sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia yang menghasilkan begitu banyak sampah. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim bagi ekosistem dan makhluk hidup di bumi. Dampak yang pertama yaitu temperatur bumi semakin tinggi yang akan dirasakan oleh beberapa wilayah di bumi ini. Yang kedua, peningkatan permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub. Yang ketiga, yaitu pergeseran musim. Nah, ternyata perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya pergeseran musim. Terkadang musim kemarau akan berlangsung sangat lama yang menimbulkan bencana seperti kekeringan, dan juga sebaliknya. Musim hujan akan berlangsung dalam waktu singkat, tapi dengan intensitas curah hujan yang lebih tinggi. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan bencana banjir. Adapun dampak perubahan iklim lainnya seperti gagal panen, munculnya penyakit seperti penyakit malaria, dan juga berpengaruh terhadap lingkungan seperti kebakaran hutan.
Lalu, apa saja upaya yang dapat menanggulangi perubahan iklim ini? Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan energi yang terbarukan dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, kita bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan kita yang sering kita gunakan setiap harinya. Yang ketiga, kita bisa mengurangi penggunaan kita bisa mengurangi pengundulan hutan atau deforestasi. Yang keempat, kita bisa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian kita bisa ikut serta dalam kegiatan penghijauan.